بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah beralamin, teman-teman sekalian, pada sore kali ini pada hari Ahad tanggal 13 Juni 2021, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kuliah kita, dalam mata kuliah pendidikan agama Islam 1. Alhamdulillah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam kondisi seperti saat ini, ya, yang kondisi masih dalam keadaan yang kurang menguntungkan, yang pastinya banyak hikmah yang bisa kita petik bersama dari kejadian-kejadian yang telah kita lalui bersama, khususnya yang dikatakan sebagai pandemi pada saat ini. Ya, insya tetap apapun dan siapapun yang melakukannya, ya, untuk bencana ini ada hikmah, dan yang pasti ada hikmah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang terdahulu kemarin kita telah bahas tentang sumber agama Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Kemudian dalam sumber agama Islam yang kedua adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan as-sunnah. Sunnah, al-hadis, menurut bahasa adalah hadis, perkataan atau kejadian. Sedangkan menurut istilah adalah apa yang disandarkan kepadanya dari perkataan Rasulullah SAW, dari perbuatan Rasulullah SAW, dan ketetapan, takrir, qaulan wa amalan wa takriron, dan penetapan Rasulullah SAW. Jadi al-hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari ucapan beliau, perbuatan beliau, atau ketetapan beliau. Ini yang disebut dengan hadis. Mengapa kok dibutuhkan
hadis gitu kan. Karena tidak semua hal yang ada di dalam Al-Quran itu menjelaskan dengan secara terperinci. Ada hal-hal yang atau hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran secara global, seperti tentang sholat, kewajiban sholat. Di dalam Al-Quran tidak kita temukan bagaimana tata cara sholat. Waktu sholat ada, perintah sholat, kewajiban sholat ada, akan tetapi bagaimana tata cara sholat itu tidak dijelaskan, sehingga harus membutuhkan penjelas yang lain, teman-teman, yaitu al-hadis, yaitu perbuatan Rasulullah SAW, sehingga beliau menyampaikan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka bagaimana tata cara sholat ini dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, baik perkataan beliau atau perbuatan beliau ketika sholat, atau ketetapan beliau. Bagaimana beliau sholat, mulai takbir sampai salam, maka inilah yang disebut tata cara sholat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, bahwa hadis ini adalah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Qur'an atau peringatan, termasuk disebutkan di situ para ahli tafsir, termasuk di dalamnya al-hadis, as-sunnah, dan kami akan menjaganya. Bahwa hadis ini adalah termasuk wahyu yang diwahyukan, hanya wahyu ini melalui Rasulullah SAW. Ya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulullah SAW, teks dan isinya. Tapi kalau hadis, ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW yang disampaikan secara tidak langsung, secara baik isinya adalah dari Allah, tapi konteksnya dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa hadis ini sebagai sumber hukum yang kedua dari Islam ini sudah tidak kita ragukan lagi. Pertama, karena rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada para rasul, para nabi. Sebagai orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Sehingga mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi, itu adalah suatu hal termasuk dari rukun iman. Melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu termasuk keimanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Semuanya telah ada pada diri kalian, pada Rasulullah SAW itu
teladan bagi kalian, gitu kan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa banyak hadis-hadis yang dirubah-rubah, sehingga tidak perlu seorang berhukum mengambil hukum dari hadis Rasulullah SAW. Jawabannya adalah bahwa para ulama telah meneliti. Dalilnya adalah tidak mungkin para umat ini bersepakat dalam kesesatan. Para ulama juga telah meneliti hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga ada yang sahih, yang valid, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi status hadis itu tidaklah sama, teman-teman sekalian. Kok ada yang palsu? Iya, ada orang-orang yang memalsukan hadis dan mengatakan bahwa ini adalah qaul Rasulullah SAW, ini adalah perbuatan Rasulullah SAW, nah, untuk merusak dari agama ini, sehingga munculnya hadis palsu memang dari orang-orang yang suka memalsu hadis. Ada juga yang dhaif karena tidak memenuhi syarat. Sehingga para ulama itu membuat syarat-syarat tertentu agar hadis itu bisa diterima, hadis itu menjadi valid. Jadi bukan tidak ada syaratnya. Kenapa kok ada syaratnya? Ya karena untuk menghindari adanya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis dhaif ini yang kemudian diamalkan oleh kaum muslimin, diamalkan oleh umat ini. Jadi bukan asal ini sabda Rasulullah SAW tanpa adanya apa? Penyaring, tanpa adanya para ulama yang menjaga agama ini, sehingga bisa menyaring hadis-hadis yang palsu dan yang tidak. Ya, sehingga ada hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih berarti hadis-hadis yang memang bersambung kepada Rasulullah. Dalam hadis itu pertama, teman-teman sekalian, hadis itu ada dua sisi, yaitu ada riwayat, ada riwayah. Jadi ada isi, ada sanadnya. Nah, jadi hadis, misalnya ada satu teks hadis yang pendek, misalnya la taqdab, jangan kamu marah. Maka di dalam hadis ini ada dua isinya. Isi hadis itu apa? Matan hadis itu, yaitu la taqdab. Ini matan hadis itu, isi hadis itu. Ada juga sanad hadis itu. Sanad hadis itu yaitu orang yang membawa hadis tadi. Misalnya orang yang membawa hadis tadi Bukhari misalnya, maka siapa yang membawa hadis itu ke Bukhari? Apa itu? Guru Bukhari. Guru Bukhari dari mana? Dari gurunya. Begitu juga gurunya dari mana? Dari gurunya lagi, sampai dari para tabi'in dan dari para sahabat dan sahabat dari Rasulullah SAW. Jadi silsilah atau urutan sanad inilah yang
dinilai apakah dia juga sahih apa tidak. Jadi masing-masing orang dari sanad itu ada nilainya. Ada nilainya A atau B atau C misalnya. Sehingga tidak sembarangan para ulama dalam menetapkan hadis ini sahih apa tidak, tapi melihat dua sisi, yaitu matan hadis dan sanadnya. Ketika hadis itu sanadnya sahih, belum tentu hadis itu sahih. Kalau dinilai isinya bertentangan dengan syariat, atau ada isinya sesuai dengan syariat tapi sanadnya ternyata tidak sahih, maka tidak diterima juga. Sehingga bukan sembarangan kita menentukan hadis itu sahih apa tidak. Jadi memerlukan penelitian dan keahlian yang sangat tinggi. Sehingga dari hasil penelitian itulah kemudian kaum muslimin sepakat bahwa hadis yang sahih itu adalah hadis Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan hadis-hadis selain itu harus perlu diteliti kembali apakah sahih apa tidak. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa dia hafal 400.000 hadis. Akan tetapi yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari hanya sekitar 1000-an hadis. Ya, hanya 1000 atau 2 sampai 2000-an. Kan? Jadi padahal beliau hafal 400.000 hadis. Karena beliau menyaring mana hadis yang benar-benar sahih, mana yang tidak. Sehingga kapan suatu hadis itu dikatakan sahih, bisa diterima ya ketika matanya sahih dan sanadnya sahih. Ketika hadis itu salah satunya tidak diterima, maka berarti tidak diterima juga. Ya. Jadi para ahli hadis istilahnya sudah banyak mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dan menyaringnya. Ya memang ada beberapa hadis yang itu sebagai tidak yang kecil, yang kemudian yang para ulama hadis berselisih paham, berbeda pendapat apakah ini hadis sahih atau hadis tidak sahih. Sehingga ada yang mengamalkannya, ada yang tidak mengamalkannya. Ini suatu hal yang biasa, tapi dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Sehingga ketika ada satu hukum atau satu keyakinan yang kemudian ditetapkan dengan hadis sahih, maka berarti itu adalah hukum yang tetap, yang qat'i. Ya, bukan doni, bukan bisa salah bisa tidak. Jika ada hadis itu yang ada hadis sahih. Dan hadis dalam sejarahnya, sebagaimana Al-Quran untuk menjaga kemurnian hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana Al-Quran, hadis ini juga ditulis, dibukukan di waktu-waktu yang awal.
untuk menjaga kemurnian dari hadis ini. Jadi para sahabat yang bisa menulis hadis ini, begitu hadis itu ada di pelepah kurma atau di batu atau di tulang, mereka menulis hadis ini. Sama dengan Al-Quran. Penulisan Al-Quran dan hadis ini terjadi di awal-awal masa Rasulullah SAW masih ada. Sehingga ketika ada hadis-hadis yang bukan hadis, ini kemudian bisa dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Jadi hanya penulisannya bukan dibukukan, karena memang waktu itu belum ada kertas. Nah, pembukuan hadis itu ada pada zaman yang jauh setelah Khilafah Rasyidin, setelah masa Ali bin Abi Thalib. Ini setelah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz baru diperintahkan untuk pembukuan hadis ini, yaitu pada Muhammad Az-Zuhri, ya, sekretaris dari Khalifah waktu itu. Ini baru dibukukan, tapi tetap penulisan itu sudah ada sejak lama, baru dikumpulkan. Bagaimana juga Al-Quran sudah ditulis di tulang, di batu, ya, atau di kulit, baru dibukukan, dikumpulkan pada masa zamannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq, sudah dikumpulkan waktu itu. Hanya belum dibukukan. Pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ini baru dibukukan dalam mushaf Utsmani. Sementara hadis itu baru dibukukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang memerintahkan kepada sekretarisnya yaitu Muhammad Az-Zuhri untuk membukukan. Jadi pembukuan Al-Quran dan hadis ini terjadi pada masa-masa awal Islam. Jadi bukan pada masa yang lama 100 tahun, 200 tahun baru dibukukan, tidak. Karena ini ternyata hikmahnya menjaga kemurnian dari sumber hukum Islam itu, yaitu Al-Hadis. Dan kemudian para ulama hadis, pencatat hadis ini membukukan hadis-hadis Nabi Rasulullah SAW, seperti Al-Imam Al-Bukhari membukukan hadis dalam kitab Sahih Bukhari. Begitu juga Muslim membukukan hadis, beliau murid dari Al-Imam Bukhari, membukukan hadis dalam kitab Sahih Muslim. Begitu juga Al-Imam Abu Dawud rahimahullah membukukan hadis dalam kitabnya Sunan Abu Dawud. Begitu juga pada ulama yang lain, An-Nasai, At-Tirmidzi, semuanya banyak membukukan hadis, sehingga hadis-hadis Rasulullah SAW itu bisa kita saksikan sampai saat ini, hingga hukum-hukum Islam itu bisa terjaga sampai saat ini. Yang ini tidak kita lihat dari agama-agama yang lain. Dalam Kristen misalnya,
Tidak ada para sahabat Isa, Hawariyun ini yang mencatat kata-kata dari Nabi Isa itu sendiri, mencatat perilaku Nabi Isa, tidak ada. Sehingga hukum yang ada di dalam Kristen ini hanya bersumber dari Injil. Begitu juga Taurat. Tidak ada sahabat-sahabat Musa yang mencatat perkataan atau perbuatan dari Musa. Sehingga hukum-hukum agama itu tidak jelas sumbernya. Ya. Karena tidak tercatat secara pasti, tidak terdokumentasikan secara aman oleh para sahabat-sahabat. Jadi sangat berbeda dengan Rasulullah SAW, bahwa perilakunya, perkataannya, dan ketetapannya terdokumentasikan begitu dalam hadis-hadis Nabi yang sampai sekarang kita saksikan. Ini membuktikan bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu terjaga keberadaannya, sehingga bisa menjadi sumber hukum di dalam Islam. Dapat kita bayangkan ketika tidak ada hadis Rasulullah SAW, bagaimana kita menghukumi sesuatu? Bagaimana kita beribadah ketika hadis Nabi tidak ada, tidak tertulis secara pasti? Ya, maka kita tidak paham bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara membayar zakat, bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji misalnya. Semuanya ketika tidak ada hadis Nabi, maka tidak bisa seorang muslim beribadah dengan sempurna. Ya, sama dengan agama yang lain, ketika tidak ada hadis, tidak ada perkataan atau perbuatan Rasul mereka yang tercatat dengan baik, maka mereka tidak bisa melaksanakan suatu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulnya, tuntunan Nabinya, tidak bisa. Nah, inilah di antara perbedaan Islam dengan agama-agama yang lainnya. Jadi Islam menjadi kuat karena dalilnya sangat kuat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Ya, begitulah teman-teman apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga dari sedikit kuliah kita bisa memberikan pencerahan dan ilmu bagi kalian semua. Semoga hari-hari yang akan datang bisa menjadi lebih baik dari hari ini. Kita cukupkan dulu. Naktafi bihadza subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore kali ini kembali kita bertemu dalam majelis kita, dalam kuliah kita, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bermuwajahah, ya, bersilaturahim, begitu juga menambah
ilmu yang ada pada diri kita masing-masing. Teman-teman mahasiswa semua, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan tentang as-sunnah, kedudukan as-sunnah di dalam Islam. Ya. Jadi di antara ciri khas yang membedakan Islam dengan agama-agama yang lain adalah adanya sumber hukum yang kedua di dalam Islam, yaitu al-hadis. Ya. Sebagaimana dalam pembahasan yang terdahulu telah kita bahas bahwa hadis adalah apa? Hadis adalah ya apa saja yang disandarkan dari Rasulullah SAW dalam perkataannya, ya, perbuatannya, dan ketetapannya, maka itu adalah yang disebut hadis, sehingga menjadi sumber kedua di dalam hukum Islam. Yang ini berbeda dengan agama-agama samawi yang lainnya. Sumber hadis ini terjaga di dalam Islam, yang mana para sahabat Rasulullah SAW telah menuliskan hadis, telah menuliskan perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasulullah SAW sejak awal-awal pertumbuhan Islam itu. Jadi sejak awal kenabian Rasulullah SAW, para sahabat sudah menuliskannya. Meskipun bukan seluruh sahabat, akan tetapi para sahabat yang bisa menulis, mereka menulis hadis Rasulullah SAW. Kita bisa lihat para penulis Rasulullah SAW seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Ya. Ini di antara penulis. Zaid bin Sabit misalnya juga di antara penulis Rasulullah SAW. Mereka menulis hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, sehingga menjadi sumber otentik yang dapat kita saksikan sampai saat ini. Ya. Sedangkan di dalam agama yang lain, agama samawi yang lain, bisa kita lihat bahwa perkataan atau perbuatan dari para nabi tidak tertuliskan selengkap apa yang ditulis di dalam Islam. Tidak ada kumpulan hadis, kumpulan kaul, atau kumpulan ketetapan dari nabi mereka. Tidak kita pernah lihat misalnya ketetapan atau hadis tentang dari Musa, perkataan-perkataan Musa, atau ketetapan-ketetapan Musa misalnya. Atau kita tidak lihat dari perkataan atau perbuatan-perbuatan para sahabat Isa misalnya. Dan begitu juga di dalam agama samawi yang lainnya, ya. Atau agama-agama yang lain. Sehingga ini menunjukkan keistimewaan dari Islam di antara agama-agama yang lainnya. Oleh karena itu, as-sunnah di dalam Islam mempunyai beberapa fungsi, teman-teman sekalian. As-sunnah yang pertama adalah fungsinya adalah apa? Menguatkan hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran.
Misalnya hukum tentang ketika disebutkannya aqimus shalah wa atuz zakat, disebutkan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat, maka as-sunnah menguatkan hukum wajibnya sholat. Seperti bunyal Islam ala khamsin, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin. Ya. Pertama, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah iqamus shalah, mendirikan salat. Begitu juga dalam hadis yang lain disebutkan juga tentang menguatkan wajibnya sholat. Ya. Siapa yang tidak sholat, seperti para ulama menjelaskan dari banyak hadis tentang sholat, misalnya siapa yang tidak melakukan sholat, maka dia termasuk orang yang mengukurkan tiang-tiang keislamannya. Ya. Jadi itu fungsi yang pertama di dalam Islam, al-hadis. Jadi menguatkan hukum di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, yakni merinci pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Yakni merinci pernyataan Al-Quran yang bersifat global. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan suatu masalah yang bersifat global, ijmali, maka Al-Quran menjelaskan hal itu. Misalnya di dalam aqimus shalah, dirikanlah sholat. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan ketentuan. Bagaimana tata cara sholat yang disebutkan oleh Al-Quran tidak disebutkan, tidak ditemukan. Maka kemudian sunnah Rasulullah SAW, ya, perbuatan Rasulullah SAW mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian, Rasulullah SAW bersabda, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana engkau lihat aku melakukan sholat. Dalam hadis rawahul Bukhari. Ya. Jadi menjelaskan apa? Menjelaskan Al-Quran yang bersifat global tadi. Begitu teman-teman. Fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga teman-teman, al-hadis itu, yakni as-sunnah membatasi kemutlakan yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya. Di as-sunnah membatasi kemutlakan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi terkadang disebutkan dalam Al-Quran suatu masalah secara mutlak, tapi kemudian Al-Quran lebih menjelaskannya, memperjelas lagi bahwa yang dimaksud itu pada hal-hal yang tertentu. Ya. Seperti ini menjadi bahwa Al-Quran itu sebagai penjelas atau penafsir dari al-hadis, menjadi penjelas atau penafsir dari Al-Quran. Nah, begitu teman-teman sekalian. Kemudian fungsi yang kelima adalah memberi pengecualian pada pernyataan Al-Quran yang bersifat umum. Ini dijumpai dalam beberapa hukum dalam Al-Quran.
Yang selanjutnya adalah Al-Quran menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Ya. Jadi memberikan satu hukum baru yang tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Seperti misalnya diharamkannya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan haramnya beberapa dinyatakan bahwa diharamkan babi misalnya kan. Maka kemudian dijelaskan lagi dalam al-hadis, ditambahkanlah apa saja yang diharamkan selain dari babi ini misalnya, binatang-binatang yang haram untuk dimakan. Seperti hewan yang buas misalnya, hewan buas, hewan yang bertaring. Ya. Ini hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan. Ya. Sehingga menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Itu diantara fungsi-fungsi dari Al-Quran, teman-teman. Bahwa fungsi dari as-sunnah. Jadi as-sunnah memiliki fungsi yang jelas dari Al-Quran. Sehingga tidak bisa seorang muslim ini berpegang teguh kepada Al-Quran tanpa berpegang teguh kepada as-sunnah. Karena banyak hal-hal yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Banyak hal-hal yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Banyak hal-hal yang tidak dirinci di dalam Al-Quran. Itu dirinci di dalam, ada ditemukan di dalam Al-Hadis, as-sunnah. Ya, oleh karena itu, dari sini kita juga bisa memahami betapa pentingnya as-sunnah ini. Ya, betapa pentingnya as-sunnah bagi kaum muslimin di dalam menentukan satu hukum, ya, dalam satu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Karena ada beberapa aliran di dalam Islam atau beberapa sempalan Islam yang mereka menyatakan ingkar sunnah. Jadi orang yang disebut kaum ingkar sunnah. Maksudnya mereka menolak al-hadis sebagai dalil dari agama ini. Mereka hanya mau menerima Al-Quran sebagai dalil di dalam agama ini. Dengan alasan bahwa Al-Quran itu yang dijaga, wahyu yang dijaga. Sementara as-sunnah atau al-hadis sebagai wahyu yang tidak dijaga. Sehingga hukumnya Al-Quran itu qat'i, pasti benar. Sementara as-sunnah ini masih suatu hal yang nisbi, teman-teman. Kita sebutkan, mengatakan as-sunnah itu satu hal yang nisbi, masih kemungkinan tidak pasti benar atau salahnya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa as-sunnah itu adalah sumber yang terjaga juga. Sebagaimana di dalam ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra itu dan kami pula yang akan menjaganya. Sehingga Allah tidak hanya menjaga dari Al-Quran, akan tapi Allah juga menjaga as-sunnah ini. Karena keduanya adalah wahyu.
yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW seorang hal yang di antara bukti bahwa as-sunnah itu suatu yang pasti, ya, adalah wahyu yang pasti juga sama dengan Al-Quran adalah karena Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka bagaimana mungkin dia bisa memberikan hukum-hukum atau dalil-dalil, ya, dalam perkara yang banyak sekali di dalam agama ini. Suatu hal yang mustahil. Dari mana Rasulullah SAW belajar? Ya, maka tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dilakukannya kecuali wahyu yang diwahyukan. Kalau di dalam masalah-masalah agama. Sementara dalam masalah-masalah yang bukan masalah agama, Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa, ya, sehingga beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham terhadap perkara-perkara dunia kalian, dan aku tidak memahami. Sehingga tidaklah kita bisa bertanya kepada Rasulullah SAW bagaimana bisa terbang, bagaimana makanan yang enak, bagaimana cara membuat mesin ini suatu hal yang tidak bisa, karena ini sesuatu hal yang bersifat dunia. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, dari sini kita bisa memahami dan bisa dibaca juga dalam buku-buku yang lain, ya, tentang kedudukan dari as-sunnah di dalam Islam ini. Ya, demikian teman-teman sekalian kuliah kita pada sore kali ini. Semoga bisa menjadikan manfaat bagi kalian semua, dan jangan sekali-kali meragukan bahwa as-sunnah itu sumber yang disepelekan di dalam hukum Islam. Tapi kalau as-sunnah itu tetap sebagai sumber hukum yang sah dan valid dalam Islam. Naktabi bihadza subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absennya, ya, di list absen pada pertemuan kali ini, ya, agar tidak ketinggalan. Dan bagi siapa yang belum mengumpulkan tugasnya, diharap segera mengumpulkan tugas yang diberikan. Sampai jumpa pada esok hari. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.